Aris. Dia bukan remaja nakal. Dia hanya terlalu penasaran. Di saat teman-temannya sibuk main game atau bahas motor, Aris justru tenggelam dalam forum-forum mistis. Dia terobsesi dengan satu kata, indigo. Dalam bayangannya, punya mata batin itu keren, seperti di film-film. Bisa berkomunikasi dengan leluhur, melihat masa depan, atau sekedar tahu kalau ada sesuatu yang lewat. Dia ingin merasa spesial. Dia ingin melihat apa yang orang lain tidak bisa lihat. Sampai suatu malam, lewat seorang kenalan di media sosial, Aris bertemu dengan seorang pria tua yang katanya bisa membukakan jalan tersebut. Pertemuan itu terjadi di sebuah rumah kecil di ujung gang sempit yang lembab. Pria itu hanya tersenyum tipis, matanya keruh, namun gerakannya sangat tenang. Tanpa banyak bicara, jari pria itu menyentuh kening Aris. Rasanya dingin yang tidak wajar, seolah es ditusukkan langsung ke otaknya. Ingat Aris, bisik pria itu. Suaranya parau seperti gesekan amplas. Sekali jendela dibuka, tidak semua orang tahu cara menutupnya. Aris tidak peduli, dia mengangguk, mantap. Dia pikir dia siap. Awalnya tidak ada yang terjadi. Aris pulang dengan perasaan kecewa. Tapi saat dia berdiri di depan cermin kamarnya untuk menyikat gigi, malam itu juga dunia Aris berubah selamanya. Bau itu datang lebih dulu, bau busuk yang menyengat, seperti bangkai tikus yang sudah berminggu-minggu membusuk di dalam plafon. Aris menutup hidungnya, mual. Namun saat dia mendongak ke arah cermin, jantungnya seolah berhenti berdetak. Di belakang bahunya berdiri sosok makhluk yang tingginya hampir menyentuh langit-langit kamar. Bukan sosok putih cantik atau bayang hitam keren seperti di film. Makhluk itu mengenakan kain putih yang sudah berubah warna menjadi coklat kehitaman karena darah kering. Rambutnya panjang, gimbal, dan menjuntai hingga ke lantai. Dan wajahnya, satu matanya copot, menggantung di pipi oleh urat-urat saraf yang tipis. Mata satunya lagi melotot merah, menatap tepat ke pupil mata Aris. Mulutnya tidak tertutup rapat, taring-taring kuning mencuat keluar, dan dari sela-selanya ulat-ulat kecil merayap jatuh ke lantai. Aris ingin berteriak, tapi suaranya tersangkut di tenggorokan. Aris memejamkan mata rapat-rapat. Ini cuma ilusi, ini cuma halusinasi batinnya. Tapi saat dia membuka mata, sosok itu justru semakin dekat. Wajahnya hanya berjarak beberapa senti dari wajah Aris. Bau busuk mayat itu kini memenuhi paru-parunya. Hari-hari berikutnya adalah neraka. Mata batin Aris bukan hanya terbuka, tapi seolah jebol. Dimanapun dia berada, makhluk-makhluk itu ada. Di sekolah, di meja makan, bahkan di samping tempat tidurnya. Saat dia mencoba memejamkan mata, mereka semua buruk rupa. Ada yang badannya hancur, ada yang kepalanya terbalik, dan semuanya ingin menyentuh Aris. Ketakutan luar biasa membuat Aris nekat. Dia kembali ke gang sempit itu. Dia harus menemukan pria tua itu. Dia ingin menutup matanya kembali. Dia ingin menjadi normal. Namun saat sampai di ujung gang, Aris terpaku. Rumah itu tidak ada. Di tempat yang kemarin dia datangi, hanya ada tembok kusam yang sudah ditumbuhi lumut tebal bertahun-tahun. Penduduk sekitar yang ditanya hanya menatap Aris dengan heran. Rumah? Di situ nggak pernah ada rumah, Dek.
Itu tembok pembatas kuburan tua yang sudah ditutup sejak zaman Belanda. Dunia Aris runtuh. Pria itu bukan manusia, atau mungkin Aris lah yang sudah dibawa masuk ke dimensi yang salah sejak awal. Kini Aris tidak lagi sekolah. Dia sering terlihat duduk di pojok kamar rumah sakit jiwa, bicara sendiri, atau lebih tepatnya memohon pada udara kosong. Matanya tidak pernah berhenti berkedip, karena setiap kali dia berkedip, makhluk-makhluk itu berpindah tempat, semakin dekat, siap untuk menyeret kewarasannya ke dalam kegelapan yang paling dalam.